Ya, kan bisa juga. Ya. Sudah siap, Mas? Ya. Siap. Sambil diingatkan jamnya ya, 1 jam. Enggak ada apa-apa. Wangi sponita habis kan. Yuk. Terus Bu. Oh ya. 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru yang hebat semua. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup bersyukur bisa bertatap muka. Pada pertemuan kali ini akan dipaparkan tentang budaya positif oleh Ibu Yuni Maharani SPD selaku guru penggerak angkatan 5. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk persingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Ibu Yuni Maharani. Silakan untuk Ibu Yuni Maharani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semada hebat atas kehadirannya dalam acara paparan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Yuni Maharani. Langsung saja. Jadi budaya positif di sini oleh Yuni Maharani, CGP angkatan 5. Jadi sesuai dengan bapak kita, bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di situ memaparkan bahwa kita itu sebagai pengajar atau pendidik harus memberlakukan siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya masing-masing. Dalam artian, misalkan kita yang selama ini mendidik siswa hanya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keegoismenya kita, ya mungkin mulai hari ini bisa kita rubah sesuai dengan paparan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap murid atau setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Ya, dari keunikan itu kita sebagai pendidik wajib menggalinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Sehingga di situ siswa atau murid bisa dianalogikan seperti kertas yang terisi sudah remang-remang. Jadi kalau ada pendapat yang misalkan anak itu dilahirkan dalam wujud kertas kosong, itu saya kurang setuju. Karena pada dasarnya seorang anak itu dilahirkan bukan dalam bentuk kertas kosong, tapi ada remang-remang sedikit. Nah, bagaimana caranya yang wujud remang-remang itu kita bisa menorehkan tinta yang bagus kepada anak itu tergantung dari pengajarnya, tergantung dari pendidiknya, yaitu kita sebagai guru. Ya, yang kita kenal kalau di Kurikulum Merdeka sekarang itu pembelajaran harus berpihak pada murid. Ya, jadi bukan pada kita. Kalau dulu-dulunya kita yang terus-menerus apa katanya kita, misalkan kita, kamu tidak boleh gini, harus diam, kamu tidak boleh jalan, kamu harus mengikuti pelajaran ibu dari awal sampai akhir. Nah, sekarang sebenarnya bukan sekarang aja, sudah dari dulunya Bapak kita Ki Hajar Dewantara itu memaparkan seperti itu. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Kita masih belum kenal mungkin, belum sadar, termasuk saya sendiri juga yang sudah banyak berdosa terhadap murid. Ya, jadi kalau dosa-dosa saya terhadap murid itu kalau dihitung mungkin tidak ada kantongnya. Ya, jadi sampai melimpah ruah mungkin. Karena pengakuan saya itu yang seolah-olah menekan, memaksa murid harus berbuat seperti itu.
Nah, dari ilustrasi ini sehingga terciptalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di sini kita ibaratkan ya sebagai pendidik sebenarnya kita itu kontrolnya bukan kepada kita sebagai pendidik, tapi kontrolnya itu pada siswa. Jadi siapa yang mengontrol siswa? Siswa itu sendiri, anak itu sendiri. Kita sebagai pendidik tidak bisa mengontrol. Sangat seperti ini, ya. Jadi saya punya gambar ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali yang dipegang oleh seseorang. Ya, misalkan saya contohkan, ibu ini, contohkan. Coba ibu dua maju ke depan. Ya, sekarang. Ya. Jadi misalkan ibu ini dipegang tangannya, Bu. Dipegang tangannya. Ya. Nanti ibu yang satunya ini berusaha untuk membuka tangannya ini. Misalkan ibu merasa bahwa yang ada di genggaman tangannya itu merasa berharga, misalkan ibu tidak mau lepas dengan cara apapun, baik ibu ini nanti merayu. Terserah rayuan apa, gombalnya dirayu semuanya supaya ibu ini bisa membuka. Tolong dipraktekkan. Silakan ibu. Ya. Ayo sambil Mbak, dirayu. Berdialog Pak. Ya, berdialog, silakan. Silakan. Menegaskan. Ya. Mungkin jawabnya enggak dia, udah mau buka. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan kembali Ibu. Oke, jadi dari ilustrasi tadi bahwa ibu yang A ini tidak mau dibuka tangannya, padahal ibu ini yang satunya sudah berusaha kuat untuk membuka dengan rayuannya, segala rayuan dibuka. Tadi saya dengar mau dikasih permen, mau misalkan dibelikan, diajak rekreasi ke Bandung, tetap ibu ini yang satu ini tidak mau. Ya, misalkan pacar saya mau dikasihkan, tetap tidak mau. Ya, jadi saking berharganya mungkin saya tanya kepada ibu ini yang pegang sesuatu yang berharga itu tadi. Kenapa ibu kok tidak mau dibuka? Padahal tadi dengan rayuannya sudah cukup bagus. Kenapa? Karena barang yang dipegang itu berharga bagi saya. Ya, berharga bagi saya. Jadi ibu ini jawab tadi karena sangat berharga. Jadi meskipun dirayu pakai apapun, cara apapun, tidak mau ya ibu ya. Oke, jadi tidak mau. Berarti dari ilustrasi ini mengatakan bahwa ya kontrol itu sebenarnya bukan ada pada guru. Jadi yang mengontrol itu sebenarnya ada pada diri siswa sebagai murid. Guru hanya nanti menorehkan saja, ya, atau membimbing saja. Jadi kalau muridnya misalkan tidak boleh gini ya, tidak boleh keluar bajunya. Karena kan sering saya itu terjadi. Soalnya murid saya ada bajunya ditaruh di luar, tolong masukkan ke dalam. Iya Bu. Selang 10 menit lagi, ternyata bajunya keluar lagi. Ya. Nah, terus ada yang ditegur lagi, tetap iya Bu. Apa yang terjadi besoknya diulangi kembali. Berarti itu menandakan bahwa yang kontrol kondisi siswa itu, kemauan siswa itu bukan saya sebagai gurunya, tapi adam itu sendiri. Nah, dari ilustrasi di sini, ya, di sini akan dimukakan stimulus di sini bahwa realita kebutuhan setiap orang kita itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama seperti saya tadi. Jadi saya memaksakan si Adam agar Adam itu mengikuti cerita saya. Pandangannya harus sama dengan saya, keinginan saya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi saya mengecap bahwa Adam itu salah terus karena bajunya sering dikeluarkan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut teori yang stimulus. Kemudian pemaksaan ada pada saat jujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Kemudian berdasarkan teori kontrol di sini kebutuhan kita berbeda.
Kemudian setiap orang memiliki gambaran juga berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau misalkan saya tadi itu paham dengan Adam seperti apa, mungkin tidak akan menjadi seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol itu Adam saja. Kalau saya hanya mengarahkan saja tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan terus menang. Nah, ketika mendengar kata disiplin di sini, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Di sini, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan bahwa supaya kita bisa mendisiplinkan dan mentertibkan murid, ya, agar supaya patuh pada peraturan. Maka kata disiplin juga sering disebut dengan hukuman. Jadi cara-cara saya tidak mau mengklaim guru-guru lain, ini pengalaman pribadi saya. Jadi cara saya untuk menertibkan murid dulu-dulunya itu dengan cara hukuman ini, mengklaim itu saja. Kalau kamu tidak mengikuti ibu, ya, kalau kamu tidak mengikuti perintah ibu, nanti ibu berdirikan ke depan, ya, tahu semacamnya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir, kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman, kalau untuk menertibkan disiplin di situ, hukuman di sini sifatnya bukan untuk menyadarkan siswa. Malah yang terjadi siswa karena takut dengan saya. Ujung-ujungnya ketika saya tidak ngajar di kelas itu diganti dengan guru yang berbeda, nah siswa itu akan mengulanginya kembali bahkan lebih parah. Karena belum sadar, belum ada kesadaran di situ. Ya, itu kalau sifatnya hukuman. Nah, kalau disiplin sebagai bentuk kontrol diri, ya, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Di sini mengacu tentunya tujuan itu mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini salah satunya dicontohkan pada nilai-nilai yang tertera pada profil pelajar Pancasila itu, yang 6 dimensi. Kemudian kasus misalkan di sekolah, jika tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Jadi di sini semacam pertanyaan ya Bapak Ibu, mungkin pertanyaan menanti. Jadi di sini untuk mendisiplinkan anak, saya ulangi kembali, ada beberapa cara. Yang pertama ada secara menghukum, yang kedua nanti siswa bisa merasa bersalah, ya, karena dari hukuman itu tadi. Kemudian yang ketiga, siswa nanti sadarkan sendiri. Jadi misalkan ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terlambat datang ke sekolah lebih awal, ya, lebih awal dengan di sini. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, maka karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Silakan Bapak Ibu, apakah Anda tetap mengajar tepat waktu? Mungkin Ibu ini, misalkan tidak ada penghargaan atau alasan lain. Ya, kenapa? Karena tergantung dari diri sendiri. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bisa menjelaskan?
Kenapa Bapak Ibu tanpa ada alasan-alasan dikasih penghargaan atau istilahnya royal sama kepala sekolah atau istilahnya cari muka, tanpa iming-iming itu, apakah Bapak Ibu setuju tetap datang lebih awal? Ya, setuju ya? Jadi semuanya setuju, tanpa ada alasan itu akan tetap datang lebih awal, karena Bapak Ibu sudah ada perasaan dari sendiri sudah mulai sadar bahwa itu memang tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Oke. Selanjutnya teori motivasi. Ya, melakukan beberapa senyuman dalam lain. 3 motivasi itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari teori motivasi perilaku di sini Bapak Ibu, di antara 1, 2, 3, menurut Bapak Ibu mana yang paling baik kita terapkan kepada anak didik kita? Yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ya, oke, terima kasih. Jadi tadi Bapak Ibu ada yang jawab, katanya nomor 3. Ya, jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di situ budaya-budaya positif yang sudah kita ajarkan ke siswa sudah menyadarkan siswa tanpa ada pemberian hukuman atau tanpa ada siswa itu merasa bersalah. Jadi meskipun tidak ada gurunya, misalkan bukan saya yang mengajar di situ, karena anak di sini sudah menganut teori yang ketiga, siapapun yang mengajar, guru manapun yang mengajar, anak itu tetap akan berperilaku seperti ini, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu yang kita harapkan dengan adanya budaya positif ini, Bapak Ibu. Kemudian, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau memberikan pengalamannya. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama mengajar untuk menerapkan disiplin positif di sini, sehingga bisa merubah murid-murid. Ada Bapak Ibu? Ya? Ya ada. Komentar. Ya Pak Ali mungkin. Pak Ali mungkin ada yang diterapkan selama jadi guru 30 tahun. Bukan 30 tahun Pak Ali. 20 tahun. Iya, terima kasih. Saya punya strategi di sini dikenal dengan istilah BAGJA. BAGJA akronim dari A ambil peran, kemudian yang kedua B, dari B dulu Pak Ali. BAGJA itu. BAGJA. Buat pertanyaan dulu. Yang pertama adalah buat pernyataan, pertanyaan ya, kemudian yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga adalah gali mimpi, kemudian yang keempat adalah jabaran perencanaan, yang kelima adalah atur eksekusi. Jadi dia berkaca pada alur ini, bagai itu bahasa Sunda, artinya bahagia. Menggunakan alur ini, maka saya berkeyakinan bahwa pembelajaran saya yang saya berikan itu sangat menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan cita-cita belajar Dewantara. Gitu. Formatnya saya bentuk dalam tabel, gitu ya. Ada 3 kolom, ada 4 tabel, 5 tabel di sini. Dan masing-masing tabel itu, ya misalnya buat pertanyaan, langkah awalnya saya buat pertanyaan apa yang harus saya lakukan, bagaimana, yang kedua bagaimana murid itu supaya senang belajar ketika berinteraksi dengan saya gitu. Dan saya tulis jawabannya di tabel tersebut. Nah, itu adalah gambaran langkah-langkah yang saya lakukan sehingga saya meyakini dengan menggunakan langkah itu pembelajarannya sangat menyenangkan. Terima
Terima kasih Pak Ali sudah share pengalaman pribadinya, cukup luar biasa sekali Bapak Ali. Oke. Mungkin itu pengalaman dari Pak Ali. Mungkin saya cerita sedikit aja tentang pengalaman saya untuk menumbuhkan budaya positif pada murid saya. Jadi pada awal pelajaran, saya di situ setelah membuka mengucapkan salam, biasanya mengucapkan salam ada beberapa siswa yang menjawab, jadi tidak serempak salamnya. Nah, karena tidak serempak, saya ulangi 2 kali. Nah, ketika saya mengulang 2 kali, nah anak itu langsung tanggap. Berarti ada apa dengan Bu ini kok sampai ngulang 2 kali? Langsung tanggap, sehingga mereka langsung jawab serempak. Nah, karena sudah dijawab serempak, saya bilang terima kasih. Terima kasih murid-murid saya. Kita kalau mengucapkan salam sesuai dengan agama kita, berarti ibu mendoakan kalian. Kalian juga mendoakan ibu. Jadi tolong biasakan kalau ada orang yang mengucapkan salam harus dijawab dengan baik, dengan sopan. Nah, ketika saya masuk pembelajarannya untuk selanjutnya, anak itu sudah terbiasa Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu mengulangi yang kedua kalinya. Cukup 1 kali karena sudah tahu model saya. Alhamdulillah dengan serempak. Itu ketika awal pembelajaran. Kemudian sebelum masuk pelajaran, saya ngasih motivasi dulu Bapak Ibu. Cara saya ajarkan nilai-nilainya Semada Bapak Ibu, yang Semada hebat itu. Ya, tetap semangat, pasti hebat, selalu di hati. Tetap semangatnya itu saya kasih nomor 1. Tetap pasti hebat saya kasih nomor 2, dan selalu di hati saya kasih nomor 3. Sehingga saya buat tepukan Bapak Ibu. Jadi kalau tepuk 1, 2, 3, anak-anak serempak, tetap semangat. Biar serempak kalau 1, 2, 3. Nah, ketika sudah ada jawaban serempak, saya acak. Jadi tepuknya saya acak Bapak Ibu, bukan tepuk 1, 2, 3, tapi tepuk 3, 2, 1. Sehingga kalau tepuk 3, 2, 1, Semada tetap di hati, pasti hebat, ya. Kemudian apa nomor 1-nya itu? Tetap semangat. Nah, kalau anak yang tidak fokus Bapak Ibu, maka dia tidak bisa menjawab, kuku jawabannya Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan itu. Nah, ketika ada jawaban kuku itu tadi, saya ulang sampai mereka fasih, sampai serempak jawabnya. Kemudian saya bolak-balik tepuk 2, 1, 3. Nah, baru kalau sudah serempak, ya saya berlanjut ke ice breaking. Nah, ice breaking tujuannya di sini biar anak di sini merasa senang dulu. Jadi diajak senang-senang dulu Bapak Ibu, tidak langsung ke pelajaran. Ice breaking biasanya setiap minggunya saya cari ice breaking supaya bisa berubah-ubah. Tidak itu saja. Ya, jadi untuk memusatkan konsentrasi sebelum pelajaran masuk ke biologi. Misalkan saya contohkan speaking saya itu misalkan dibuat ini Bapak Ibu, konsentrasi misalkan. Ikuti petunjuk Ibu. Nah, petunjuknya adalah coba ikuti apa yang Ibu pegang. Nah, misalkan saya pegang ini Bapak Ibu, tangan saya gini. Tapi saya petunjuknya di situ. Sekarang pembelajaran metabolisme misalkan. Nah, bagi anak yang tidak fokus, dia mengikuti perkataan saya. Sekarang pembelajaran metabolisme. Padahal petunjuknya tadi suruh ikut apa yang saya pegang. Nah, bagi anak yang sudah fokus, dia paham. Nah, itu speakingnya. Nah, kalau sudah termotivasi, ada rasa senang seperti itu, sehingga anak tertarik. Tidak tertekan katanya anak tidak tertekan. Nah, baru saya melangkah ke awal pembelajaran biologi Bapak Ibu dengan arah persepsinya apa, intinya apa Bapak Ibu, kesimpulannya apa, terus penutupnya. Nah, di sela-sela itu biasanya saya kasih istirahat juga Bapak Ibu. Misalnya saya 2 jam malah 12, saya kasih istirahat 10 menit maksimalnya itu. Nah, di istirahat Bapak Ibu saya telurkan ke anak-anak. Ya, oke, di istirahat 10 menit ini kalian bisa bincang sama teman-teman. HP-nya bisa dikeluarkan. Bu, kalau main game 10 menit bisa? Oke, tidak masalah.
Tapi dengan catatan nggak boleh browsing-browsing yang lain. Sehingga anak senang di situ Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran berikutnya lagi, minggu depannya lagi, misalkan istirahat. Saya ada yang request lagu Bapak Ibu. Jadi saya bawa di situ speaker. Oh saya mau request lagunya Jong Fanden. Akhirnya saya setelkan di bawah. Sehingga semua anak-anak di situ silakan bisa sambil joget Ibu, bisa. Jadi semuanya sambil joget-joget sesuai dengan model apa jogetnya. Gak apa-apa. Sehingga anak senang di situ. Jadi dari situ sudah timbul ketertarikan dengan pelajaran saya itu dari situ. Dan ini baru saya coba Bapak Ibu selama saya itu kegiatan ini. Kalau dulu-dulunya saya belum sadar banyak dosa pada waktu itu saya. Jadi saya saklek. Gak boleh gini, saya ngasih kuliah. Tugasnya harus kumpulkan seperti ini. Gak boleh rame-rame, gak boleh gini. Harus tekan. Tidak. Anda itu merasa. Jadi mungkin itu cara saya Bapak Ibu sedikit share pengalaman saya pribadi selama ini, selama saya mengikuti ini IGP 5 ini Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif sehingga anak itu benar-benar sadar dengan sendirinya tanpa ada paksaan, sifatnya tidak menekan Bapak Ibu. Ya, oke. Ini studi kasus Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Kifa kurang menguasai pelajaran matematika. Ini guru matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Karena dia tidak suka matematika. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan yang Kifa menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ifra yang bicara tergagap. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ifra menertawakan Ifra yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ifra untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva itu tadi? Silakan Bapak Ibu. Jadi Pak Seno tadi itu menyuruh Iva untuk berdiri ke depan. Hukumannya seperti itu. Kamu udah boleh karena kamu sudah tidak mengikuti pelajaran saya dengan baik, kamu harus berdiri. Bapak Ibu setuju nggak dengan perilaku Bapak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Kenapa tidak setuju Bapak Ibu? Boleh saya yang jawab? Ya silakan Bapak Yufri. Ya, menurut saya ya, perbuatan Pak Seno ini cenderung memvonis anak, jadi membuat anak itu rasa bersalah. Harusnya Pak Seno juga melakukan pendekatan ke anak tersebut, digali motivasinya supaya dia agak fokus, kemudian ditanya penyebabnya kenapa seperti ini, dan sebisa mungkin ini jangan dipermalukan anak itu di depan murid-murid, di depan teman-temannya. Jadi kita bisa memanggil anak tersebut untuk menuju ke meja gurunya kalau di kelas, jadi tidak sampai banyak diketahui oleh teman-temannya, sehingga kita dapat menemukan permasalahannya dan memberikan solusi bagi Iva tersebut. Demikian Bu Yuni. Ya, terima kasih Pak Jufri, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya Pak Seno di situ bukan untuk sebagai apa namanya, Pak Jufri membuat rasa bersalah, tetapi sebagai penghukum karena dia sudah diberi hukumannya di sana apa, berdiri di depan. Gitu. Kalau membuat rasa bersalah itu seakan-akan gurunya itu memberikan pengertian, tolonglah saya agar saya tidak dimarahi siapa. Jadi sehingga
murid itu akan merasa bersalah terhadap Bu Yuni nanti, Pak Seno nanti, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu An atas jawabannya. Oke. Dari kasus tersebut, ya jadi Pak Seno tadi itu menghukum murid ya di depan, sama menghukum ataupun membuat merasa bersalah, anak itu merasa bersalah seperti paparan dari Pak Jufri ataupun menghukum dari Bu An itu dua-duanya sama-sama tidak diinginkan Bapak Ibu, tidak bagus untuk penerapan kepada siswa kita. Karena itu nanti akan memberikan perilaku bukan tambah sadar Bapak Ibu, tapi tambah merajalela. Ketika kita yang tidak ngajar, maka misalkan kelas berikutnya maka tambah menjadi karena belum ada kesadaran. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk bisa menumbuhkan budaya positif atau bisa membuat anak itu supaya sadar sesuai dengan teori yang ketiga tadi yang sudah dibahas? Maka di sini caranya kita menggunakan cara restitusi. Nah, cara bijaknya adalah penggunaan cara restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti ini akan dibahas lagi Bapak Ibu di yang terakhir. Oke, bagaimana prakteknya untuk restitusi. Ini teori dulu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Nah, sekarang untuk menumbuhkan budaya positif dan nantinya akan menjadi keyakinan kelas yang akan dijalankan oleh murid. Ya, misalkan keyakinan sebelum keyakinan kelas biasanya membuat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu. Ya, misalkan kesepakatan kelas, jadi siswa dilibatkan di situ. Misalkan boleh minum, tapi tidak boleh makan. Tidak boleh bicara kasar-kasar Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh nyeletuk. Jika ada di dalam diskusi, jika ada temannya berbicara yang ketika belum dipersilakan berbicara, tidak boleh berbicara. Misalkan seperti itu. Itu kesepakatan kelasnya. Nah, dari kesepakatan kelas itu nanti akan diturunkan menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kesepakatan kelas itu mungkin sifatnya lebih khusus, tapi jika keyakinan kelas di sini sifatnya lebih umum yang diturunkan dari kesepakatan kelas itu tadi. Contohnya kasus ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Menurut Bapak Ibu, kasus yang pertama, apa alasannya Bapak Ibu memakai kendaraan, memakai helm jika pakai sepeda motor? Oke, jadi terima kasih jawabannya. Jadi jawabannya biar selamat ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena di stop polisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi jawaban yang benar di sini berarti di Bapak Ibu di situ, di dalam jiwa raga Bapak Ibu sudah tertanam keyakinan jika saya memakai helm berarti tujuannya saya untuk selamat, bukan karena ada polisi, takut kena tilang, bukan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjawab demikian, nanti sudah ada tertanam keyakinan budaya positif dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bapak Ibu pakai masker dan selalu bercuci tangan? Ya, bagus. Biar untuk jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Tapi bukan takut kepada Bapak Arhab Bapak Ibu. Kalau sifatnya takut kepada Bapak Arhab, biasanya kalau tidak ada Bapak Arhab kita kayak saya ini Bapak Ibu. Ya, tapi karena tidak takut, bukan karena Arhab alasannya, karena saya sudah yakin bahwa ketika saya tidak bermasker, ketika saya tidak mencuci tangan, maka
saya akan kena penyakit. Jadi sudah ada pertanyaan jiwa raganya di situ, keyakinan tentang penggunaan steroid, bukan takut karena hal-hal. Ya, ini jawabannya Bapak Ibu tadi sudah dijawab. Ya, tadi yang ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi keyakinan kelas bersifat umum. Nah, sekarang untuk menumbuhkan atau untuk membiasakan budaya positif itu Bapak Ibu, jangan lupa kita juga memperhatikan kebutuhan dasar murid. Ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi di sini ada kebutuhan dasar murid manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival ya. Misalkan butuh makan atau butuh minum. Kemudian penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan misalkan ada siswa misalkan. Siswa itu sering ganggu temannya misalkan ya. Namanya pas sampai kalau misalkan diganggu sampai itu namanya pegel misalkan Bapak Ibu, sehingga kalau itu sekali pegel Bapak Ibu pas mau bertengkar dia ingin ingin memperhatikan kepada temannya bahwa ini saya di sini sebagai jagonya kelas 10 IPA 3. Ya, itu namanya penguasaan. Saya yang menguasai. Jadi misalkan di sini tidak macam-macam ke saya, mungkin saya cetokar di saya ke penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Jadi misalkan saya contohkan, ketika kita memberikan pelajaran kepada murid, kita sebagai guru itu harus ini dulu Bapak Ibu, kasih sayang ditanamkan dulu Bapak Ibu. Misalkan dengan cara dialem dulu Bapak Ibu, dielus-elus, kamu gini nak, gini-gini gitu ya, kasih sayang supaya anak itu terima. Terutama kasih sayang ini harus diberikan kepada anak yang itu Bapak Ibu, misalkan kita kenal sebagai anak yang nakal ya, yang kinestetik ini biasanya sering dilompat dari depan ke belakang, ajolo, serogoh pun, sering permisi keluar. Ini butuh kasih sayang guru ini yang sangat banyak ini. Kalau anak yang biasa-biasa saja audiovisual itu mudah sekali penerapan kasih sayang. Nah, tapi kalau yang ini Bapak Ibu bisa kita ini harus belajar triknya kasih sayang ini mungkin ke Bu Sari itu caranya halus banget. Tuh, anak kinestetik. Kemudian kesenangan Bapak Ibu. Jadi diberikan kesenangan seperti contoh saya tadi Bapak Ibu, disetelkan musik suruh gaya sesuai dengan keinginannya, niatnya. Atau misalkan suruh main game selang beberapa waktu itu waktu istirahat itu tadi kesenangan, dia senang Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Jadi anak dibiarkan bebas Bapak Ibu ya, bersama mungkin dengan kesenangan. Bebas, tidak tertekan Bapak Ibu. Jadi kita mengajar tidak boleh menekan siswa, karena kalau sudah menekan sesudah pembelajaran gurunya keluar itu senangnya bukan main anak Bapak Ibu ya, karena guru itu sudah menekan ya, menciptakan penekanan kepada murid. Jadi kalau tidak ada gurunya senangnya bukan main. Oke, sekarang seperti ini kasus ya. Ibu Ambar kelas 2 SD sedang bingung menghadapi ulas satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini sering ngambil bekalnya teman. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan itu? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi murid seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar itu tadi. Mungkin ada yang bisa jawab, Pak Jufri mungkin? Kalau menurut saya kebutuhan dasar Doni yang belum terpenuhi adalah tentang penguasaan. Jadi dia ingin berkuasa, sehingga dia agak bebas untuk meminta bekal atau mengambil bekal teman-temannya. Jadi kebutuhan dasar di penguasaannya. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Doni. Jadi Doni ini sebagai
ketua gengnya di kelas itu. Jadi kalau ketua geng apapun yang saya minta di situ tanpa ada alasan harus dikasih. Tuh ya, Doni ini Bapak Ibu. Soalnya juga di SMA 2 ini kayak gini. Ini tugas kita ya. Oke. Nah sekarang sebelum restitusi Bapak Ibu mungkin saya setelkan video dulu. Jadi sebelum restitusi di sini ada 5 posisi kontrol. Ya, jadi ini posisi kontrol. Yang pertama tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman. Tadi penghukum sama pembuat merasa bersalah sudah dibahas Bapak Ibu. Sebagai teman mungkin ya. Teman di sini terlalu dekat sama siswa. Ya misalkan. Jadi kita bicara itu udah serius, udah belum. Jadi kan biasanya yang sebagai teman di sini silakan evaluasi sendiri. Urus siapa misalkan Bu Elis ini biasanya, Bu Elis ini sering bertindak sebagai teman, orangnya ada kebenaran. Kemudian pemantau, ya. Dan yang terakhir manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang terbaik yang seharusnya kita berikan kepada siswa itu posisi kontrol yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kita bertindak sebagai manajer. Ya. Kemudian oke, ini sudah tadi. Ya, jadi ini sebagai penghukum tadi ya Bapak Ibu. Hukuman fisik tadi yang berdiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian oke, misalkan kata-katanya seperti ini tadi Bapak Ibu, hukum. Patuhi aturan saya, awas ya. Kalau kamu udah ikut pelajaran saya, awas. Nanti saya ada kasih nilai. Sekarang kamu selalu saja salah. Tiap pelajaran ibu kamu selalu berbuat salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Selalu dan selalu. Ya. Kemudian merasa bersalah, biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak bersalah atau rendah diri. Apalagi ada begini. Ya biasanya seperti ini Bapak Ibu, meskipun lembut, tapi bahasanya menusuk jiwa. Oke, seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jika kita bicara seperti itu sama siswa Bapak Ibu, maka siswa itu akan merasa bersalah. Itu tidak boleh kita lontarkan kepada siswa ini Bapak Ibu. Sekali lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, lebih dari 3 kali. Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begitu? Berarti anak ini nanti merasa bersalah kepada kedua orang tuanya. Kemudian, jadi nanti anak ini akan merasa menilai bahwa diri saya itu sudah tidak berguna. Dan ini buruk sekali rasa. Nah ini kalau teman Bapak Ibu, ya tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita lihat bahasanya begini, rasanya. Oke, seperti ini nah. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ngoceng Bapak Ibu ini. Karena kita sebagai teman. Bersama ibu bantu beli sampai waktu seperti itu kamu itu sebagai teman. Kemudian lagi ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa ya, nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman, ini tidak boleh seperti ini Bapak Ibu. Karena jika kita bertindak sebagai teman Bapak Ibu, ketika kita sudah tidak berteman dengan murid atau ketika kita sudah tidak mengajar dengan murid, diajar guru lain, maka anak itu akan kembali ke sifat semula. Karena merasa teman saya itu tidak ada sudah, tidak ada motivasi saya untuk belajar. Ya. Terus yang benar gimana Bu? Ya. Kemudian di sini jadi dikecewakan. Nah kalau ini pemantau Bapak Ibu, merasa diawasi pada saat kita mengawasi. Mungkin ketika Pak Arhaf masuk ke kelas juga pemantau bisa Bapak Ibu.
Ya. Maka kesiswaan, maka kesiswaan ya Bapak Ibu. Udah benar ya. Diungkapkan nanti Bu Yuni ya. Tapi tidak benar ya? Ya, orang tahu nih Bapak Ibu, sama nanti kita itu merasa, udah Bapak Alhamdulillah. Saya Nanti diingatkan Bu. Ya disampaikan nanti Bu Yuni. kalau gitu ya, bisa jadi nih Bapak Ibu. Ya, iya betul bisa. Ya, ini pertanyaannya kan juga pertanyaan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Sanksi atau konsekuensinya, gimana Bu Sari? Ya, pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Jadi sudah ada datanya Bapak Ibu. Ini berdasarkan data Bapak Ibu. Misalkan Bu Fitri sering pulang nggak ada di daftar ini. Nah, ini coba ngajar jam terakhir, dapatnya jam terakhir Bu Fitri ini. Ini tanggal sekian, tanggal 20 juga kayak gitu. Jadi datanya sudah ada Bu Fitri ini. Ya. Catatan data sebagai bukti atas perilakunya Bu Fitri yang tidak standby di ruang guru. Perlu Ya. revisi Pak. Namanya. Jadi sekedar contoh. Contoh. Nah, ini Bapak Ibu yang harusnya kita terapkan kepada siswa. Ya, jadi sebagai manajer, kita lihat manajer itu apa Bapak Ibu? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ada. Bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bisa diperlukan. Namun di sini bila kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Jadi kalau kita sebagai manajer Bapak Ibu tidak langsung mengklaim. Bahasa ibunya datanya ini, datanya lengkap, Bu Fitri, datanya keceng nih Bu Fitri. Enggak, tadi dipanggil secara pribadi direstitusi Bapak Ibu. Untuk gimana restitusinya akan dibahas sebentar lagi terakhir. Nih, ini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, jadi kembali ke keyakinan. Ya. Waktunya lewat Ya, apa kamu meyakininya ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu. Mungkin videonya ada besar. Oke, saya sekarang berapa Bapak Ibu? Kurang 5 menit lagi. Oke, nah terakhir restitusi Bapak Ibu. Beda slide ya. Tadi itu dari manajer yang terbaik, jadi manajer itu nanti menjalankan restitusi ini Bapak Ibu. Nah restitusi di sini Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Jadi di sini yang pertama menstabilkan identitas dulu, ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi tidak langsung hukum atau apa, ini dulu Bapak Ibu, interogasi. Lanjut. Oke, ini segitiganya Bapak Ibu ya. Contohnya, ya, misalkan menstabilkan identitas. Ya. Kamu bukan satu-satunya, setiap orang pasti merasa bersalah. Ya, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Contohnya Adam itu tadi. Jadi saya menanyakan ke Adam tadi. Adam saya panggil secara pribadi, kemudian saya bawa ke sini face to face, tanya di sini menstabilkan identitas. Adam, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Ya Bu, saya tahu. Kenapa? Saya tadi sudah memperhatikan pelajarannya ibu. Oke, kamu sudah tahu, berarti lanjut ke sini Bapak Ibu. Kalau sudah tahu kasusnya menstabilkan identitas. Ya. Apakah yang kamu lakukan itu menurut Adam salah atau benar Adam? Salah Bu. Berarti Adam sudah merasa bahwa dia salah. Ya. Ketika dia sudah merasa bersalah, ajukan lagi pertanyaan Bapak Ibu. Nah kalau kamu sudah merasa bersalah, ya maka langkah selanjutnya sudah menyadari, maka distabilkan di situ Bapak Ibu.
sebagai guru menstabilkan. Ya, wajar yang berbuat salah itu bukan hanya Adam saja. Semua murid pasti ada yang salah. Kamu jangan khawatir Adam. Nah, itu namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi lain. Kemudian validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setelah tahu ya bahwa Adam itu bersalah, kita menguatkan Adam bahwa yang melakukan kesalahan itu bukan hanya Adam saja. Setelah itu baru di sini kita tanya, kenapa Adam kamu melakukan seperti itu? Alasannya apa Adam? Nah, sesudah tanya seperti itu, akhirnya Adam nanti akan menjawab Bapak Ibu. Akan menjawab dengan jujur Bapak Ibu. Karena gini Bu, saya bosan dengan pelajarannya Bu Yuni, gitu-gitu aja Bu Yuni. Nanti akan jujur dia Bapak Ibu. Nah, setelah dia jawab jujur, validasi tindakan yang salah, maka terakhir kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu kepada Adam itu. Ya, nih, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati. Kan tadi saya sudah buat keyakinan kelas, salah satunya menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kemudian saya tanya ke Adam, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama Adam? Ya, Adam jawab, ya Bu, keyakinan kelas mana yang menurut kamu itu tidak benar, ya sesuai dengan tingkat kamu itu tadi. Maka Adam akan menjawab Bapak Ibu, saya tidak menghargai orang lain Bu. Dengan cara tadi saya tidak memperhatikan Bu Yuni, berarti saya tidak menghargai Bu Yuni atau tidak menghormati Bu Yuni. Nah, kalau sudah menanyakan keyakinan kelas Bapak ini, maka kita itu harus menguatkan Adam terakhir. Ya sudah, pokoknya tidak boleh ulangi lagi ya Adam. Baik Bu, Kak. Kalau sudah seperti itu, Adam itu insya Allah akan sadar dengan sendirinya. Ini teori restitusi Bapak. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, setelah kita membuat validasi, menstabilkan dan meyakinkan, jangan lupa juga intonasi itu juga perlu Bapak Ibu. Ya, jadi intonasi bahasa halus, tinggi rendahnya juga. Kan kadang ada model guru bicaranya maksudnya itu baik, tapi nadanya tinggi. Ya, itu berpengaruh juga Bapak Ibu terhadap psikologi anak. Saku akikir sama anak. Padahal menurut beliaunya tak akikir, saya sudah suaranya seperti ini memang. Jadi ada dislowkan Bapak Ibu. Misalkan ada, kamu tahu enggak kenapa kamu pakai di sini? Dibuat-buat ini Bapak Ibu. Dibuat-buat. Jadi intonasi juga perlu Bapak Ibu, tinggi rendahnya kata itu ya kalimatnya itu. Untuk restitusi. Tapi jangan dibuat-buat Bapak Ibu. Pun saya suka dibuat-buat barusan. Ternyata kedera ini. Coba ya, kedera ya Pak yang saya ini dulu. Oke. Jadi mungkin ini paparan dari saya Bapak Ibu. Oke. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin harapan saya dengan diseminasi ini bisa membawa penerangan bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk kemajuan SMADA. Ya, saya kembalikan langsung kepada moderator. Terima kasih Pak Ibu. Baik, terima kasih juga untuk pemateri Ibu Yuni Maharani SPD. Mungkin ada tanggapan dari para audiens. Tidak? Ya, silakan Bu teruskan. Sebentar Bu, gantian Bu. Ya, audiens. Bu moderator dulu. Yang maju Bu Elis. Silakan Bu Elis. Ya, ini didokumentasikan Bu Elis. Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan dari Bu Yuni, saya sangat tertarik mengenai bagaimana sikap guru yang terutama, maksudnya yang penting terhadap siswa atau anak didik. Saya tertarik dengan seperti ini, ada teori untuk mendekati siswa. Kita mengutamakan di awal itu adalah pendekatan secara
psikologis. Nah, bagaimana menurut Bu Yuni mengenai hal itu? Jadi siswa itu didekati dulu. Maksudnya itu kita berbaur bukan hanya sebagai guru dan siswa, tapi saya masuk ke dalamnya. Maaf Bu Elis, saya biarkan mohon diberi dulu. Oh, ya. Ikan Pak, di pos. Udah Pak.